Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini kita sampai pada ayat ke 65 di halaman 530. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ini ayat 65 sampai 68. Ya ahlal kitab, he para ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa sira kabeh iku padha saling berbantahan? Tuhajjuna itu saling berbantahan, saling berdebat. Fi Ibrahim ing dalem hale Nabi Ibrahim. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dihi. Padahal ora diturunake kitab Taurat lan kitab Injil iku kejaba yang sakmarine Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, ana ta sira kabeh iku wong kang padha mikir. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahli kitab, terutama orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi, tetapi juga termasuk orang-orang Nasrani. Mereka itu mengklaim bahwa mereka lah yang menjalankan ajaran Nabi Ibrahim itu paling benar. Bahkan mereka mengklaim nanti di ayat selanjutnya Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Padahal apa? Padahal Taurat dan Injil itu kan kitabnya orang-orang Yahudi dan kitabnya orang Nasrani diturunkan setelah masa hidupnya Nabi Ibrahim. Tetapi mengapa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini berbantahan mengenai Nabi Ibrahim dan ngakoni bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi maupun Nasrani? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, afala ta'qilun. Ana ta sira kabeh iku wong-wong kang duwe akal. Kamu itu punya akal apa ndak? Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Ha antum
utawi kang kaya mengkono iku haula kaya mengkono sira kabeh hajastum padha bantah-bantahan sira kabeh fima lakum bihi ilmun ing dalem barang kang lakum kedue sira kabeh bihi kelawan barang ilmun iku ilmu kudune sira kabeh iku nek berbantahan apa sing sira kabeh itu duwe ilmune berbantahan berdebat mengenai apa yang kalian semua itu mengerti falimatu hajuna fi ma laisa lakum bihi ilmun mongko kenapa sira kabeh iku saling padha bebantahan fima ing dalem barang kang laisa lakum ora ana lakum kanggo sira kabeh bi kelawan barang mau apa ilmu. Kenapa kalian semua berbantahan, berdebat mengenai sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lan utawi Allah iku zat kang mangerteni ngudaneni wa antum lan khalis sira kabeh la ta'lamun ora padha ngerteni. Ayat selanjutnya ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ora ana sapa Nabi Ibrahim iku Yahudiyan wong Yahudi. Wala Nasroniyan lan ora ana wong Nasrani. Walakin kana hanifam muslimah. Tetapi ne ana sapa Nabi Ibrahim iku hanifan, nabi kang hanif lurus, musliman tur muslim. Wa ma kana minal musyrikin lan ora ana sapa Ibrahim iku minal musyrikin setengah saking wong kang padha syirik, padha nyekutokaken maring Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Kemudian apa? Kalau begitu apa ajaran Nabi Ibrahim itu? Ditegaskan di sini walakin kana hanifan. Tetapi ono sapa Nabi Ibrahim iku hanifan, ajarannya itu ajaran hanif. Artinya hanif itu lurus. Hanifan musliman tur muslim. Jadi jelas ditegaskan di sini Nabi Ibrahim itu seorang muslim. Ya. Kalau kita sholat yang membaca doa iftitah wajah tu wajhiyah itu kan lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Ya. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang mengatur bumi dan langit dan bumi hanifan, dan aku menghadap dalam keadaan lurus. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Hanifan yang kita baca, yang dibaca dalam doa iftitah, kalau kita baca doa itu adalah mengacu, merujuk pada agamanya, ajarannya Nabi Ibrahim. Maka kalau kita lanjut, bacaan iftitah itu ada banyak macam-macam. Ada yang membaca singkat, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, cukup. Ada yang tadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu saja sudah cukup juga. Ada yang melanjutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Itu pernyataan kita dengan merujuk pada
ajaran Nabi Ibrahim bahwa kita menghadap pada Allah sebagai orang yang hanif tadi. Orang yang lurus. Ajaran hanif itu ajaran yang lurus dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Maka ditegaskan wama ana minal musyrikin atau wama kana minal musyrikin. Tidaklah aku ini termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi klaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani sudah jelas terbantahkan. Karena apa? Karena Nasrani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ada Trinitas. Ya. Kemudian Yahudi juga begitu, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak yang namanya Uzair. Orang-orang Nasrani menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak namanya Isa. Kemudian ada lagi satu di antara Trinitas itu Roh Kudus. Tetapi Nabi Ibrahim menegaskan lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah hajiku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang saudara-saudara kita sudah kloter berapa ini? Sudah berangkat ke Mekah ya, sudah ada yang berangkat ke Mekah maupun ke Madinah. Nanti sore saya diundang di kantor PWI Jawa Timur, Persaudaraan Wartawan Indonesia Jawa Timur, di Jalan Taman Apsari itu depan Gerahadi, seberangnya Patung Dolok, Joko Dolok, pelepasan calon haji dari kalangan teman-teman jurnalis, wartawan, anggota PWI. Ada 6 orang yang berangkat. Kemarin saya dikabari kakaknya Ustadz Ghafur ya, berangkat. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semua berangkat dalam keadaan sehat, selamat, sampai ke Mekah maupun Madinah dalam keadaan selamat, bisa menjalankan ibadah haji sampai tuntas dan mendapatkan predikat mabrur dan mabrurah. Allahumma amin. Makanya orang-orang yang berangkat haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Itu talbiyah adalah jawaban untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia di seluruh dunia ini untuk ibadah haji? Tidak lain adalah Nabi Ibrahim ini. Jadi ibadah haji ini ibadah yang pertama kali disyariatkan, diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim setelah beremigrasi dari Palestina ke Makkah, ya, di situ Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar, istri beliau, membawa anaknya yang masih bayi yaitu Nabi Ismail, kemudian dibawa ke satu tempat di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, dan tidak ada manusia di situ. Tetapi Nabi Ibrahim memutuskan untuk menjadikan lokasi itu sebagai rumahnya. Kenapa? Karena di surat Ibrahim disebutkan Rabbi inni askantu dzurriyyati, ya Allah, aku menempatkan anak turunku di satu tempat
di tempat ghairi dzar'in, yang tidak ada di situ tanaman maupun air, tetapi apa kuncinya? Inda baitikal muharram. Aku memilih tempat ini karena tempat ini berada di samping rumahmu yang agung. Itulah Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim memberi ajaran pada kita, mencari rumah itu bukan ndeleki sing cedek mall, ya, bukan. Cedek mbek mall apa gak? Gitu ya. Ono karaoke ini apa ndak? Ndak begitu. Yang ditanyakan pertama, harusnya kita meniru ajaran Nabi Ibrahim, inda baitikal muharram. Ono masjidnya apa enggak perumahan itu? Ini ajaran dari Nabi Ibrahim. Karena apa? Inda baitikal muharram, doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, aku menempatkan anak keturunanku itu di sekitar, di dekat baitukal muharram, rumahmu yang agung. Rabbana, ya Tuhanku, liyuqimus shalah, semoga mereka menjalankan sholat. Tujuannya itu bukan supaya arek-arek iki nek dolanan nang mall gampang, ya. Bukan begitu. Supaya di situ gampang ada fasilitas olahraganya, ada tempat sekolahnya. Bukan itu, tetapi masjidnya ada apa enggak? Yang pertama itu dzurriyyati, anak keturunan kita itu bisa sholat di masjid apa enggak? Jadi Nabi Ibrahim ini yang berdoa Nabi Ibrahim itu selalu doanya itu adalah supaya aku ini, kata Nabi Ibrahim, dijaga supaya menjadi orang yang senantiasa menjaga sholat, wa min dzurriyyati, dan anak turunku. Ya, jadi doanya Nabi Ibrahim itu yang sangat terkenal, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, do pangeran kula, mugi panjenengan ndadosaken kula tiyang ingkang dedek nglaksanaken salat, wa min dzurriyyati, dan termasuk anak turun kula. Selalu beliau itu memikirkan generasi berikutnya. Itulah Nabi Ibrahim. Ketika memilih rumah untuk anaknya, yang dicari adalah rumah yang dekat rumahnya Allah, yang sekarang menjadi Ka'bah itu. Terbukti faj'al, lanjutnya di doanya Nabi Ibrahim itu, li rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah nanti hati manusia, perasaan manusia itu mencintai anak turunku. Kemudian dilanjutkan doa itu, dan berilah mereka rezeki, warzuqhum minas tsamarati, berilah mereka itu rezeki dari buah-buahan dan sayur-sayuran, la'allam yashkurun, supaya mereka semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Coba, bagaimana logikanya padang pasir, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, adanya hanya sebuah bangunan tua. Tapi Nabi Ibrahim berdoa supaya yang pertama adalah anak turunnya menegakkan sholat. Yang kedua, kalau mereka sudah menegakkan sholat, maka Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, semoga hati, perasaan, pikiran manusia seluruh dunia nanti mencintai pada anak turunnya. Dan yang ketiga baru Nabi Ibrahim mendoakan warzuqhum minas tsamarati, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Ini padang tandus, gak ono banyu, gak ono wit-witan, tapi Nabi Ibrahim berdoa gak ono menungso sak gelintir, tapi Nabi Ibrahim berdoa supaya nanti orang-orang manusia itu mencintai anak turunnya, dan Allah memberikan rezeki dalam bentuk buah-buahan. Sekarang terbukti setiap tahun 4 juta, 5 juta orang datang ke lembah yang tandus itu,
Sekarang terbukti kalau kita di sana, kita mau nyari apa? Mau nyari apel, mau nyari pisang, mau nyari buah-buahan macam apapun ada di situ. Ini ajaran dari Nabi Ibrahim. Coba kita urut-urutan prioritasnya dulu. Kita menata keturunan, menata generasi anak turun kita itu. Yang pertama sholatnya dulu yang ditata. Sholatnya dulu. Cari lokasi yang ada masjidnya. Kemudian setelah itu baru kita mendidik anak kita, keturunan kita supaya berinteraksi dengan manusia yang lain, supaya dia dicintai manusia yang lain. Baru yang ketiga kita doakan supaya mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Nabi Ibrahim, selalu memikirkan generasi berikutnya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Mari kita baca setiap kali habis sholat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang menegakkan sholat dan anak turunku, anak keturunanku, generasi penerusku. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu doa Nabi Ibrahim itu mendoakan dirinya dan anak keturunannya. Semua doa Nabi Ibrahim itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepada keluarga kami, istri kami, anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Nabi Ibrahim itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doanya, engkau menjadi pemimpin umat atau menjadi pemimpin orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Nabi Ibrahim masih ngenyang, masih nawar lagi. Wa min dzurriyyati, ya Allah, termasuk anak turunan kami, generasi penerus kami. Allah kemudian mengingatkan, qala la yanalullah la yanalu ahdidz zalimin. Ya, semuanya anak turunmu yang mengikuti ajaranmu pasti menjadi imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi kalau orang yang zalim pasti tidak. Janji Allah tadi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Setuhune wong-wong kang luweh, setuhune iku pareke menungso, luweh pareke menungso, luweh cedhake manungsa bi Ibrahim kelawan marang Nabi Ibrahim, lalladzina tabauhu iku yakti wong-wong kang padha manut hu marang Ibrahim, wa hadzan nabiyyu lan nabi iki tegese Nabi Muhammad, walladzina amanu lan wong-wong kang padha iman. Wallahu waliyul mu'minin, lan watawi Allah iku waline wong-wong kang padha iman. Wali itu kekasih atau juga menjadi pelindung. Jadi ditegaskan di sini orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang mengikuti ajaran Yahudi atau ajaran Nasrani. Kita lanjutkan ke halaman 532. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudhillunakum. Podo seneng ta'ifatun segolongan min ahlil kitabi saking ahli kitab, lau yudhillunakum yen to padha nyasarake wong-wong ahli kitab mau maring sira kabeh.
Wa ma yudhilluna illa anfusahum, lan ora nyasarake sapa wong ahli kitab mau illa anfusahum kejaba nyasarake awak-awake dhewe. Wa ma yasurun, lan ora padha rumangsa para wong-wong ahli kitab mau. Orang-orang ahli kitab itu dengan pernyataan yang seperti itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani, ingin menyesatkan kita semua orang-orang Muslim. Tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka ternyata mereka menyesatkan diri mereka sendiri, karena sudah jelas dan tegas Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang Hanif dan Muslim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi. He para ahli kitab, lima takfuruna, kenapa sira kabeh iku padha kufur bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah, wa antum tasyadun, lan hale sira kabeh iku padha nyakseni. Mereka mengkufuri ayat-ayat Allah padahal mereka itu menjadi saksi. Saksi apa? Di dalam Taurat maupun di dalam Injil sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir yang akan nanti menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil. Hei ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batili, kenapa sira kabeh padha nyampur al haqqa barang kang hak bil batili kelawan barang kang batil. Kenapa sira kabeh nyampur barang kang salah kelawan barang kang bener. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, lan sira nyingitake nyembunyiake al haqqo barang kang hak wa antum ta'lamun, lan hadis sira kabeh iku padha mangerteni. Mencampur hal yang hak, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang Hanif dan Muslim dengan ajaran-ajaran yang sesat, itu kelakuan ahli kitab. Al-Quran menyebut orang Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab, orang-orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Taurat dan Injil. Tetapi diselewengkan Taurat dan Injil itu. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, berisi 10 saja perintah Tuhan yang disebut sebagai the Ten Commandment. 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu syariat yang sama persis dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa datang membawa kitab Injil. Ajaran-ajarannya jelas satu sumbernya. Di Taurat itu 10 ajaran Tuhan, intinya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang esa, zat yang tunggal. Ajaran-ajaran para nabi itu ada kesamaannya, ada titik temunya, yaitu ajaran tauhid. Semua nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu membawa satu ajaran yang sama, yaitu tauhid. Tidak ada lain. Makanya di ayat sebelumnya kan ditantang ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kamu kalian semua ini kembali kepada ajaran yang sama. Kita ini punya ajaran yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ajaran yang sama itu? Allah ta'budu illa iyyahu. Tidak ada, jangan kita beribadah, jangan kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama tauhid. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian semua sira kabeh nyingitake barang kang hak padahal sira kabeh wis padha mangerteni. Apa hal yang hak yang disembunyikan itu? Yaitu adalah tadi di dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan bahwa nabi terakhir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal Nabi Muhammad itu ya'rifunahu, mengerteni, ngenali hu ing Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum,
kaya dene wong-wong ahli kitab iku ngenali marang anak-anake. Mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anaknya, coba. Detail. Namanya nanti siapa, ajarannya seperti apa, tanda-tanda kenabiannya itu diketahui oleh pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi. Makanya ketika dalam satu perjalanan ekspedisi internasional dari Mekkah ke Syam, rombongan Bani Hashim itu, Bani Quraisy membawa Nabi Muhammad ikut di rombongan itu yang terkenal kan, mau mampir ke satu tempat ya, dari kejauhan pemilik rumah ini sudah melihat ini ada karavan, ada iring-iringan, kok selalu dinaungi oleh awan. Kita tahu ya, padang pasir itu panas kentang-kentang kayak gitu. Tapi rombongan ini kok diikuti awan terus, jadi adem terus. Maka ketika sampai di satu bangunan itu, ternyata bangunan itu adalah semacam biara, dipersilakanlah masuk rombongan ini. Maka di situ kemudian pemilik rumah itu namanya Buhairah. Dia seorang pendeta Yahudi. Maka pimpinan rombongan itu adalah Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, bapaknya Sayyidina Ali. Ditanya, hei rombongan, ini rombonganmu ini mana? Siapa lagi? Oh enggak ada, cuma ini. Masuk di dalam mau dijamu. Kata Buhairah, enggak, masih belum lengkap rombonganmu ini. Kata pimpinan rombongan, oh iya ada satu anak remaja di luar, kita suruh, kita tugasi untuk menjaga barang-barang kita. Suruh masuk, kata pendeta Buhairah. Maka dipanggillah Muhammad ini masuk ke dalam. Disitulah kemudian Buhairah itu melihat, membuka baju Nabi Muhammad, kemudian di punggungnya Nabi Muhammad ini ada tanda toh, ya toh itu loh, tanda kelahiran itu, yang hitam itu. Tetapi itu bukan sembarang toh, itu tanda kelahiran bukan sembarangan. Itulah tanda kenabian. Maka Buhairah kemudian mengatakan kepada pimpinan rombongan Abi Thalib, anak ini harus kamu lindungi, harus kamu jaga betul, karena dialah nanti yang akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir. Jadi tanda-tanda kenabian pun sampai tohnya itu dikenali orang-orang para pendeta. Saking detailnya mereka mengetahui calon nabi akhir zaman ini. Tapi kemudian mereka menolak karena tidak datang dari keturunan mereka, tidak datang dari kelompok orang-orang Yahudi. Ini datang dari tadi anaknya Nabi Ibrahim ada dua orang, Ismail dan Ishak. Ishak menurunkan 12 suku Yahudi, sedangkan Ismail menurunkan nabi-nabi dari golongan Arab, termasuk Nabi Muhammad SAW. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Lan ngucap segolongan saking ahli-ahli kitab, imano sira kabeh billadzi kelawan kang unzila diturunake 'alal ladzina amanu ing atase wong-wong kang padha iman wajhan nahari ing dalem sak mangsa awan wakfuru lan kufurana sira akhirahu ing akhire dina. Lalahum yarji'un, supaya wong-wong Islam iku kabeh, wong-wong mukmin iku kabeh padha bali. Orang-orang ahli kitab ini punya trik. Udahlah gini aja. Siang hari kita pura-pura beriman kepada Muhammad, tapi nanti malam kita balik lagi kepada ajaran kita. Supaya orang-orang yang mukmin itu ikut kembali ke kita. Itu kejahatan mereka. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Lan ora padha percaya, padha iman kejaba liman tabi'a maring wong kang tabi'a manut dinakum maring agama nira. Qul innal huda hudallah, dawa sira Muhammad. Innal huda setuhune pituduh iku hudallahi, pituduh saking Allah Subhanahu wa taala. Ayu tahadum mithla ma utitum,
yen to diparingi salah sijine sira kabeh mislama utitum sepadane apa kang wis diparingake marang sira ayu hajjukum inda rabbikum utawi padha mbantah wong-wong akeh mau maring sira inda rabbikum ing sandinge pangeranira. Kul innal fadla biyadillah dawa sira Muhammad setuhune al fadla kautamaan iku biyadillah ana ing tangane Allah Subhanahu wa taala. Yutihi mayyasha Allah bakal maringi keutamaan mau maring wong kang dikersakake. Wallahu wasiun alim lan utawi Allah iku zat kang maha jembar alimun tur maha ngudaneni maha mangerteni. Yahtasu bi rahmatihi mayyasha ngususake Allah nurunake Allah bi rahmatihi kelawan rahmate Allah mayyasha maring wong kang dikersakake Allah. Wallahu dzul fadlil azim lan utawi Allah iku kagungan kautamaan kang agung. Masih ada berapa? Masih ada 6 menit. Kita lanjutkan ayat ke 75 dan 76 halaman 534. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi. Ini ayat menceritakan mengenai orang-orang Yahudi dalam hal berbisnis, dalam hal bertata niaga. Orang Yahudi ini di Eropa itu menjadi minoritas. Ya, awal-awal abad 18-19. Mereka sejak lama itu dibenci oleh orang-orang Eropa, tidak disukai. Karena apa? Mergo medit, ya, pahit, nyengit, bakhil. Orang-orang Yahudi itu. Maka kemudian mereka di Eropa itu ditempatkan di dalam satu ghetto. Ghetto itu tempat yang terpencil. Dikumpulkan di situ orang-orang Yahudi saja. Karena sudah dibenci oleh orang-orang Eropa sejak dulu. Maka kemudian mereka itu tidak boleh bekerja di pemerintahan, tidak boleh kumpul dengan orang-orang umum. Maka mereka kumpul di tempatnya sendiri. Kemudian mereka ini memang oleh Allah diberi kelebihan pinter dagang. Gitu. Maka mereka kemudian ahli dalam perdagangan ini. Sama dengan kita dulu di Indonesia sejak penjajahan Belanda. Orang Belanda, orang Cina, orang-orang keturunan Asia itu dipisahkan dari orang-orang pribumi. Maka orang-orang Cina ini kemudian berdagang. Jadi jago berdagang. Kita orang-orang pribumi jadi pegawai negeri. Sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka menjadi pedagang-pedagang yang hebat. Gitu. Karena mereka nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh bekerja di tempat lain. Maka inilah ayatnya. Wa min ahlil kitab bilan setengah saking ahli kitab maksudnya wong-wong Yahudi man inta man bikin torin yu'addihi ana wong kang lamun sira kabeh mercayaake ing wong mau bikin torin kelawan donya kang akeh yu'addi bakal dibalekake. Mereka jujur, ada yang jujur. Kalau kita menitipkan barang bikin torin, kintor itu barang yang ukurannya itu seukuran kepala sapi dari emas. Ada yang jujur mengembalikan. Yu'addi ilaika mbarlekake maring sira wa minhum lan ana setengah saking wong-wong Yahudi ahli kitab man intaman hubidinarin la yu'addihi. Ana wong kang yen sira nitipake dhuwit sak dinar itu sak rupiah la yu'addihi gak dibalekno maring sira. Ilaika maring sira illa madumta alaihi qaiman kejaba madumta selagine sira kabeh alaihi ngatasi wong mau, wong Yahudi kok iman iku ngadeg. Sampai kita itu nage-nage duit sak dinar tadi. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Kang kaya mengkono mau krana setuhune wong-wong Yahudi mau qalu padha ngucap laisa alaina ora ana ing ngatasi kita fil ummiyina ing dalem wong-wong kang padha ummi buta. Orang-orang Islam, orang mukmin disebut sebagai orang-orang yang buta. Sabilun iku dalan wa yaquluna dengan padha lan padha ngucap wong Yahudi Allahil kadziba ing atase Allah al kadziba apa ucapan kang goro
Wahum ya'lamun padahal wong Yahudi mau padha mangerteni. Bala man aufa bi ahdihi ora kaya mengkono. Balik sapa wong kang aufa ngugemi bi ahdi kelawan janjine wattaqo lan wedi fa innallaha mukastune Allah yuhibbul muttaqin iku seneng sapa Allah al muttaqin marang wong-wong kang padha takwa. Jadi orang-orang Yahudi ini karena diisolasi, mereka akhirnya belajar dagang. Makanya kemudian ilmu dagang, ilmu ekonomi itu dikuasai orang-orang Yahudi sampai sekarang. Kalau kita melihat sejarah orang-orang, sejarah ilmu ekonomi, itu banyak ahli-ahli ekonomi itu yang orang-orang Yahudi. Maka sistem ekonomi dunia sekarang ini adalah sistem yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi. Basisnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya itu riba, nganakno duwe. Ya ngutangi 1000, ngutangi 100.000, balike 110.000. Itu dasarnya ekonominya orang Yahudi, itu cuma itu, riba. Itulah yang sekarang menjadi dasar perbankan konvensional yang kita lihat sekarang ini. Karena itu dasarnya ekonomi Islam itu cuma satu, non ribawi, tidak ada riba. Itu saja. Nah, sistem riba ini diciptakan oleh orang Yahudi dan sekarang menjadi sistem ekonomi yang menguasai seluruh dunia. Karena itu insya Allah nanti kalau kita ada waktu, saya usul pada Takmir, Pak Wisnu, Pak Imam Buah itu untuk ngundang Ustadz Suherman Rosyidi untuk memberi ceramah mengenai ekonomi Islam. Ya, nanti kita carikan waktunya. Kalau ceramah subuh, kita kurang lebih kalau nunggu sampai apa namanya, suruk ini kan 40 menit. Mungkin Ustadz Suherman 20 menit saja pengantarnya, 20 menit hanya jawab. Kita pasti banyak nanti yang bertanya mengenai praktek ekonomi syariah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.